Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi di channel Tutor Gabut. Hari ini kita akan bahas tentang termokimia part kedua. Part ke-1 yaitu tentang pendahuluan, bisa coba cari di deskripsi ya, nanti akan dicantumkan untuk part 1. Nah, hari ini kita tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi udah mulai perhitungan di termokimia gitu ya. Untuk yang sebelumnya di part 1 itu masih membahas tentang teori. Nah, sekarang kita mulai ke perhitungan. Oke, tentang kalorimeter. Jadi untuk penentuan itu ada 4. Yang pertama dengan kalorimeter, terus dengan hukum Hess, terus yang ketiga tentang energi ikatan, yang terakhir tentang entalpi pembentukan. Kali ini kita bahas dulu tentang kalorimeternya ya. Nah, jadi dalam eksperimen, kalor yang dihasilkan oleh reaksi atau sistem sama dengan kalor yang diterima atau dilepas oleh air dan kalorimeter. Jadi, di si kalor itu, kalor reaksi itu sama dengan kalor yang dilepas oleh air atau kalorimeter gitu ya. Nah, jadi untuk mencarinya besarnya kalori yang dilepas atau diserap ini, untuk Q larutan atau Q air sama dengan MC delta T. Nah, ini untuk Q larutannya MC delta T, untuk Q kalorimeternya C kali delta T. Keterangannya udah ada di sini juga. Q itu kalor atau panas, Joule kalori, kilojoule kilokalori. M ini massa, bisa massa air atau massa larutan, itu tergantung nanti di soal. C kalor jenis air atau kalor jenis larutan. Kemudian delta T itu suhu ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Kemudian C besar itu kapasitas kalor yang kalorimeter. Karena tadi kan kalor reaksi itu kalor yang diterima atau dilepas oleh kalor air dan kalorimeter kayak gitu kan. Nah, jadi kita nanti bakal pakai dua rumus ini. Macet sama CAT gitu ya. C delta T. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya yaitu nah, Q reaksi tambah Q larutan tambah Q kalorimeter itu sama dengan 0. Q reaksinya negatif, Q larutan tambah Q kalorimeter. Negatif MC delta T tambah CAT. Kemudian delta H itu apa? Delta H itu entalpi reaksi. Jadi si delta H itu entalpi reaksinya sama dengan min Q per mol, gitu kan ya. Jadi kan rumusnya ada ini nih, delta H min Q per mol. Nah, delta H itu apa? Delta H itu entalpi reaksi. Entalpi reaksi. Kemudian mol. Mol itu apa? Mol itu massa per AR atau MR. Nah, kemudian di sini ada tanda negatifnya. Tanda negatif ini tidak selalu ada, maksudnya tergantung soal. Jadi untuk negatif itu tergantung soal. Jadi cara mengingatnya, ingat saja misalkan dia itu suhu naik. Nah, misal suhu naik berarti delta H-nya nanti negatif. Jadi karena dia exo gitu ya. Tapi kalau misalkan suhu turun, berarti delta H-nya itu positif, endo. Nah, jadi teman-teman ingat saja ini. Nanti jika di soal suhunya naik, berarti delta H-nya ini langsung dimasuki negatifnya. Tapi kalau suhunya turun, nah berarti di delta H-nya nanti dimasukinya langsung yang plus. Seperti itu. Jadi tanda negatif di sini nanti tergantung pada soalnya. Untuk Q nanti bisa MC delta T saja, atau bisa langsung keduanya, tergantung yang diketahui di soal juga gitu ya. Nah, itu untuk rumus entalpi reaksinya. Kemudian selanjutnya untuk soalnya. Nah, pada pelarutan 2 gram kristal NaOH, MR-nya 40 dalam 50
mili air, terjadi kenaikan suhu. Nah, di sini kita udah langsung dapat kenaikan suhu. Kenaikan suhu berarti udah pasti delta H-nya negatif ya. Nah, jika kalor jenis larutan 4,2 entalpi. Nah, entalpi berarti delta H-nya nih. Nah, berarti delta H-nya karena suhunya naik berarti dia negatif. Negatif apa? Ki per mol. Nah, Ki-nya ternyata ada kalor jenis, ada suhu, ada air. Nah, berarti negatif MC delta T. Dibagi mol itu massa per mR. Nah, di sini air itu 50 mili. Nah, kita tahu bahwa rho air itu kan sama dengan 1 ya. 1 gram per mili. Nah, untuk rumus rho sama dengan M per V. Karena rho-nya itu 1, berarti M sama dengan V sama dengan 1. Gitu kan ya. Sama. Nah, kalau yang ini 50 mili, berarti 50 mili itu sama dengan 50 gram. Berarti kita masukkan di sini negatif. Masanya berarti massa air 50, C air 4,2, delta T 32 dikurang 27. 27. Dibagi massa. Nah, massanya berarti si NaOH-nya 2 ya. 2 per mR-nya 40. Berarti di sini kita dapat negatif 50 dikali 4,2 ya berarti. 50 dikali 4,2 kita dapat negatif 32 dikurang ini berarti 5 ya. 10, 50. Dibagi 0,05. Sama dengan di sini ya, delta H sama dengan masih ada negatifnya 21.000 kilojoule ya, masih joule per mol. Misal mau dibuat kilojoule aja nih, di negatif 21 kilojoule per mol. Jadi dari joule ke kilojoule tinggal dibagi 1000. Nah, itu untuk pembahasan yang soal pertama. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 mili larutan HCl 0,4 dengan 50 mili larutan NaOH 0,4 dalam kalorimeter. Ternyata suhu naik. Oke, di sini ada keterangan suhunya naik lagi. Tapi ternyata kalau yang nomor 1 tadi kan air ya. Jadi bisa langsung nih. Nah, ini ada 2 nih larutannya. Ada HCl sama NaOH. Nah, jadi di sini ada HCl sama NaOH. Nah, si HCl-nya 50 mili. 0,4 molar. NaOH-nya juga 50 mili. 0,4 molar. Nah, berarti volumenya ini kita jumlahin. Jadi volume total larutan. Nah, berarti V total 100 mili. Nah, massa jenis air sama dengan massa jenis larutannya. Dianggapnya harusnya ini ya. Jadi ini jika massa jenis ini harusnya larutan. 1 gram per mili berarti kan tadi ya, volume sama dengan massa. Sama dengan 100 gram. Oke, tinggal langsung kita masukin. Delta H sama dengan suhu naik, berarti negatif juga. Negatif Ki per mol. Oke, berarti sama dengan negatif. Ki-nya MC delta T. MC delta T per mol. Nah, molnya
kita tahu nih, mol sama dengan M dikali V. Nah, kita pilih yang mana? HCl atau NaOH? Ternyata mili sama molarnya itu sama, berarti kita bebas mau pilih yang mana. M-nya 0,4 dikali milinya jadikan ke liter, berarti 0,05 ya. Oke, 0,4 sekitar 0,02 ya berarti. 0,02. Tinggal kita masukkan ke sini negatif, massa tadi 100 gram dikali C-nya 4,2, delta T-nya 25 ke 28, berarti naik 3 ya. Dibagi molnya 0,02 sama dengan negatif 4,2 dikali 100 itu 420 ya. Terus dikali sama 3. 420 kali 3, 1260 ya sekitar. 1260 kita bagi sama 0,02. 02. Sama dengan negatif 63.000. 3.000 joule per mol. Misal mau dibuat kilojoule, negatif 63 kilojoule per mol. Oke, maaf ya jika terdengar berisik. Oke, ini untuk pembahasan soal yang nomor 2, yaitu tentang larutan, tapi ada 2 gitu kan ya. Kalau tadi kan nomor 1 hanya air nih. Kalau ini ada 2 buah larutan gitu. Oke, lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya supaya teman-teman lebih mahir lagi. Karena untuk kimia, itu kita bisa ketika kita rajin mencoba soal. Lanjut, soal nomor 3. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram metana. Nah, metana itu apa? Metana itu si CH4. Ternyata terjadi kenaikan suhu. Nah, ini udah ada clue-nya, kenaikan suhu. Berarti delta H-nya pasti negatif. Diketahui kapasitas kalorimeter, berarti C besar ya. Ini C besar. Yang ini delta T. Massa air di dalam kalorimeter 1000, berarti ini M. Terus, dan kalor jenis air 4,18, ini C kecil. Tentukan kalor pembakaran gas metana kilojoule per mol, berarti yang ditanya adalah si delta H-nya lagi nih. Oke, delta H karena kenaikan suhu negatif. Berarti negatifnya ada 2 nih, CAT sama macet. Berarti M C delta T ditambah C delta T dibagi sama si mol. Masih sama ya rumusnya. Nah, ini sama dengan negatif M-nya tadi 1000. Berarti 1000 dikali C 4,18 dikali delta T-nya 1,56 ditambah C besarnya berapa? 958 dikali 1,56 ya. Dibagi molnya. Berarti molnya massa 0,16 dibagi MR-nya. Nah, kalau MR AR C itu 12, ARH itu 1. Berarti kalau metana itu kan CH4. Berarti C-nya 12, H-nya berarti 4 kali 1. 4. Berarti 12 ditambah 4 sama dengan 16 ya. Oke, berarti kita dapat delta H sama dengan negatif 1000 dikali sama 4,18 itu 6,520,8 ditambah ya. Ditambah dengan 9 1000
494,48 ya. Dibagi 0,16 dibagi 16 berarti 10 min 2 ya, 0,01. Delta H sama dengan itu berarti tetap negatif. Negatif berapa ini? Negatif ini tambah ini dibagi 0,01 ya. 801,5 801 801.000 801.528. Ini masih joule per mol. Jadi kalau kita mau buat kilojoule negatif 801,528 kilojoule per mol. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 3 soal yang udah kita bahas tentang si delta H ini. Semoga kedepannya bisa lebih paham lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir nomor 4. Nah, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 mili larutan H2SO4 sama KOH. Nah, ini sama dengan nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Kalau tidak salah nomor 2. Tapi di sini molarnya beda nih. Nah, coba gimana ya cara ngerjainnya? Coba kita lihat. H2SO4 ditambah sama KOH. Yang ini H2SO4 itu 25 mili, 25 mili 0,5. Terus kalau KOH itu berapa? 25 mili juga, tapi 1 molarnya. Untuk volumenya berarti ini tinggal dijumlah sama seperti yang tadi. Berarti V totalnya 50 mili. Nah, ini berarti sama dengan masanya. Itu 50 gram. Itu ya. Oke. Kemudian di sini ternyata suhu naik. Nah, suhu naik jadi segini, itulah perubahan entalpi reaksi. Anggap bahwa massa jenis larutan 1 gram per mol dan kalor jenis larutan sekian. Berarti delta H, suhu naik berarti negatif, Q per mol. Nah, sama dengan negatif Q-nya MC delta T. Di sini kalornya si kalorimeter itu kalor diabaikan ya. Terus molnya tadi apa? Mol gitu aja ya berarti.